Selamat malam semuanya. Balik lagi di Opini Tengah Malam. Rame banget nih bro. Gokil studio gue sampai harus gini-gini nih biar kelihatan aja. Tapi kali ini kita kembali lagi bareng Mas Angga, gila, dan the one and only Joko Prak. Ada Ica, asik. Jadi di sini kita akan ngobrolin lagi edisi mati lampu bro, edisi mati lampu. Oh ini mati lampu? Iya, horor halu. Ini kayaknya lebih ke horor sih pak kali ini kayaknya deh. Kalau kemarin lumayan apa ceritanya masih ada lucu-lucunya karena kita jujur gue belum tahu apa-apa gitu ya. Sekarang mungkin ini bakal mungkin ada beberapa, kita ya rekaman aja, mungkin akan ada beberapa pecahan episode. Akan ada di rumahnya Faris. Tadi kita udah ngiter-ngiter gitu tuh ceritanya Ica. Habis itu nanti kita yang ngobrol aja sama Mas Angga. Kira-kira cerita apa lagi nih yang seru untuk kita obrolin ya. Udah ada Fedian yang udah gak sabar kali ini ya. Dia untuk nanya-nanya suatu hal. Pengen bisa meneteskan air mata Fedrian. Dia juga bilang, gue udah buktiin kalau gue tuh nggak kebingungan sekarang. Dia yakin gue. Dia udah siapin beberapa pertanyaan nggak? Bingung lagi mas. Baru udah bilang orangnya suka bingung. Dia pernah di ini juga kan, di apa? Dibaca garis tangan foto ya. Mata. Oh mata. Sama papi aku. Sama papinya dia. Sama kebingungan. Orangnya apa sih? Labil gitu. Tapi ini sekarang. Oke, thank you Mas Angga udah main-main ke studionya Opini Tengah Malam gitu. Nanti kita akan main lagi mungkin ya ke studio Mas Angga gantian. Asik. Gokil. Mungkin gimana Mas, kan hari ini berkunjung ke rumah Faris yang wah ini mungkin untuk pendengar Opini Tengah Malam udah sering banget kali denger cerita horor rumah Faris dari kita pertama kali buat episode. Berbagai macam yang karena ya kita nggak mau cerita dulu. Kita mau lihat dari POV Mas Angga dulu. Nanti kita baru ceritain beberapa ini lagi. Oke. Sebenarnya tadi situ belum dia tahu. Mas Angga udah ngintip tadi. Oh udah ngintip. Joko mau coba. Udah. Kan udah sini. Oh udah sini. Dari mana ya? Dari pas datang kali ya. Ya biasalah kalau misalkan kalau gua ke rumah baru gitu. Kulo nuwun dulu. Jadi sebenarnya enaknya sih tadi memang gue enaknya dulu di depan. Cuma ya udahlah. Ya benar aja pas masuk. Gue nggak ngelihat kalau pas gue masuk, yang gue fokus gue tuh ke arwana. Cuma pas gue masuk itu kok ini hangat nih, ini siapa yang menyambut nih? Antara menyambut atau menolak, gitu kan. Nah terus ya udah kadang-kadang kita makan tuh. Terus gue waktu masih nyari tahu itu apa sih gitu kan. Makanya pas kita ulang balik lagi coba ke depan, pas gue lihat itu ada Wilu naruh keris kan dari situ kan, yang pakai situ. Berarti itu gitu kan. Cuma ya yang gue tangkap pada saat itu tuh itu memang bentuk penjagaan rumah ini aja sih. Itu memang benar-benar ya aman lah itu sebenarnya. Kalau dari ngomonginnya gini, ya mungkin kenapa rumah lu angker dan lain-lain gitu. Itu kadang menurut gue bukan dari luar, justru dari orang kayak gini. Yang angker tuh bukan dari dalam, tapi justru dari orang datang ke sini bawa sesuatu kayak gitu. Terus juga kan tadi kita ke gudang belakang yang bilang katanya ada cewek. Gue bukan di kamar mandi sebenarnya, tapi lebih ke tangganya. Tangga akses yang gue nggak tahu kemana tuh. Nah, sebenarnya itu ya sekitar itu aja sih sebenarnya kayak gitu. Cuma gue nggak melihat bentuknya tadi. Cuma yang gue tahu memang ada energi yang gede di daerah angga yang menuju ke atas itu. Terus kalau yang di sini gue nggak ada 3. Gokil. Di mana nih? Di belakang gudang. Itu tempat membantu gue sih, kayak buat nyetrika. Oke, di situ ada 3. Cuma yang satu di pojok. Kalau gue lihat di pojok kiri, ya di situ sama satu lagi. Dan gue sebenarnya kayak pokok pengen masuk aja nggak? Oh itunya. Oke, gimana Mas di belakang tadi? Ya, gue ada 3. Ada satu yang ketiga. Kayak gimana Mas? Segede apa bisa? Iya benar itu penasaran tuh. Kayak gimana ya bentukannya? Mungkin orang-orang anjing panas sudah mbak apa? Dia tahu ya diomongin. Ya kan di sini doang. Udah gitu tadi apa ininya apa asisten rumah tangga Faris gitu. Ada apa?
gitu. Gue kayak takut aja. Ini ada apa nih orang pada rame-rame pada ngeliat Gue lihat. lebih ngiranya gue mau beli rumah gitu aja kan lihat-lihat. Mau beli rumah ini. Gimana? Mungkin kalau untuk orang-orang awam biasanya nyebutnya mungkin genderuwo gitu ya. Tapi kayak gue gak pernah bilang mengkategorikan itu genderuwo, ya udah cuma ada sosok hitam. Gue nggak bisa bilang matanya merah juga, tapi mungkin mengarah ke merah, tapi lebih kecoklatan matanya ya, lebih ke kecoklatan apa? Nggak ada darah gitu yang ngalir di situ. Gue nggak tahu juga, kayaknya taringnya juga nggak yang gede-gede banget, cuma di situ aja sih, nggak yang. Tapi tingginya sebenarnya masa? Nggak tahu sih, tadi gue lihat sih ya seatap aja sih, nggak yang gimana. Jadi jahat nih. Karena masalahnya Faris belakangnya banget nih. Jahat gak? Gini, lu udah berapa tahun tinggal di sini? Dia dari kecil. Dari lahir. Ada nggak kejadian aneh? Enggak ada. Ya udah. Enggak, cuma kepo aja. Maksudnya dia apakah dia Gini sebenarnya. bagian dari penjaga atau Gini. Kamu itu dia penjaga atau bukan? Selama itu dia konsepnya adalah dia tinggal duluan di sini daripada lu. iya. Which is ya udah, kita sama-sama respect. Karena ibaratnya mau gimana pun juga, karena mereka udah ada di sini, mau itu nanti ada yang datang lagi, ya anggap aja mereka menjaga rumah ini karena dia nggak mau daerah teritorinya diambil rumah yang lain gitu. Justru kebanyakan orang salah persepsi itu, rumah gua angker, ayo kita bersihin rumah ini segala macam. Nah itu justru malah bisa mendatangkan lagi yang baru yang lebih parah. Kayak gitu. Jadi memang benar-benar harus dicari tahu dulu ini. Ya sebenarnya nanti akan gua jawab juga, cuma harus dipisahin, dibedain. Selama itu mengganggu yang punya rumah, which is lu yang tinggal di sini, itu kategorinya mungkin udah harus ditindak. Cuma kalau selama lu berdampingan aman-aman aja, mungkin kalau lu dengar ceritanya dari orang-orang yang baru datang, which is entah teman lu atau enggak siapa yang numpang nginep di sini, itu wajar karena dia ngerasa baru. Iya, ini siapa nih gitu, dan ini bawa apa nih gitu. Pasti masih ada gesekan energi lah dari mereka. Tapi kalau selama lu yang tinggal di rumah fine-fine aja, ya menurut gue sih itu masih fine lah. Cuma udah kayak gini mas yang tinggal nggak percaya kita ngomongin hantu di sini. Orang kayak saya pemilik depan gue lagi katanya. Aja. 3 berarti mas belakang. Yang gue rasain sih so far 3, karena gue belum lihat. Yang tangga itu tadi nembusnya tuh di belakang situ mas. Jadi belakang tuh ada keluar tempat buat jemur. Itu tangga tuh. Sama tadi. Memang dari situ aja. Belakang tangganya lagi rumah gua. Seriusan nembus, rumah gua sebelah nih. Bener sebelah. Jadi rumahnya belakangnya lagi rumah gua. Gitu. Berdempetan kita. Gitu sih. Yes, kalau kita nge-rate rumah dari 1 sampai 10 itu tingkat keamanan ya. Tingkat keamanan. Menurut gue rumah ini tuh 9. Aman ya, ngomongin aman ya. Dibandingin ini ya. Kenapa? Yang kemarin kita nge-podcast ya. Itu sih nggak tahu ya. Tapi aman sih. Aman, cuma biasanya tuh kalau yang rumah aman tuh untuk yang tinggal ya. Cuma untuk orang-orang tuh biasanya aja rumah lu angker banget segala macem. Gue sih biasa senang kalau dibilang kayak gitu. Berarti niat lu ada yang salah ketika lu datang ke rumah gue. Karena ditunjuk. Tapi kalau aman, maksudnya aman tuh aman dari energi luar. Iya, kayak gitu. Ibaratnya rumah ini jauhkan dari bala gitu. Iya bener sih itu. Oke, lalu kebakaran ya kan, apinya belum nyampe sini. Apinya nyampe pojok situ bro, nyampe sana. Gitu, kayak gitulah. Karena ini rumah Faris kan 2 rumah jadi 1. Bener kan, makanya manjang. Jadi kalau nggak ini deh sebelum masuk ke rumah gue, kompleknya bro. Waduh. Hah? Tadi kan lu ngelewatin banyak rumah tuh. Iya tuh. Yang gue pikirin cuma gini dong nih. Kena nggak ya? Gue juga sama karena itu mobil gue. Yang mau gue lagi yang bawa. Takut bareng. Iya. Tapi pas lu keluar kayak wah anjing banyak mobil di sini gitu. Kemarin gue udah kesini juga. Iya, tapi kalau ngomongin gue nggak bilang ngebawa ke arah situ deh, cuma gue ngomongin by logic aja. Gue sih nggak nyaman ketika masuk gang itu ya. Logikanya sempit. Tapi ada rasa yang gue nggak nyaman dan masuk ke ini apa sih gitu loh. Tapi kondisinya gimana Jok? Pas itu gelap apa? Hujan deras banget. Nyalain lampunya rumah-rumahnya. Oh nyala. Biasanya kan ada yang suka dimatiin tuh yang paling bawah tuh. Masih nyala. Cuma ya gue ada rasa nggak nyaman. Belum ya, kompleknya ini menarik nih soalnya karena komplek ini Ceritanya juga. ceritanya juga banyak. Karena kan ini dari zaman apa? Penjara. Penjara Belanda belakang kan. Sampai sekarang juga belum dirobohin ya. Polsek tuh sampai ada 1 rumah
Kalau belakang Spill nih nama-nama. enggak. Anjir. Bukan rumah, malah itu tempat penjara. Sampai sekarang tuh nggak jadi rumah, nggak jadi apa. Emang udah kosong aja penjara. Yang penjara jeruji sampai kiri Bengkalai kanan. aja gitu ya? Udah dalamnya juga kita nggak tahu itu apa. Orang buat main layangan di atasnya udah nggak tahu. Nah itu seru tuh kalau mau Di situ ya. boleh. Dia lewat sih bisa gitu. Udah kita soalnya Orang apa menurut gue ya, ini menurut cerita-cerita yang pernah beredar di, kalau gue sih merasa aman nih kalau udah di atas ini ya, kalau udah di rumah daerah udah di atas ini aman. Cuma memang gang yang tadi lo lewatin, gang depan, gang yang kanan tuh ada gang sampai cuma buat motor, sama sini nih rumah Faris yang kiri. Kalau lo lihat dari luar, Iya. lo lihat kiri itu yang apa sih namanya, lampu yang tinggi. Itu gangnya, maksudnya banyak orang yang Iya. melihat atau apa Paling gitu. unik itu kalau lewat situ jangan lihat atas aja. Gitu doang. Jai. Lewat mana? Gang Jangan lihat atas gang yang mana? Enggak tahu kita di mana. Pasti lewat yang itu. Gang yang biasa. Anjir mas, tadi gue beli rokok lu, gue juga deg-degan aja. Ntar lu di bagian mana mas? Oh, yang gang tadi lu lewat. Iya, yang lewatin. Anjay, Fet. Mampus lu. Hapus lu. Gue buka ini lagi. Ya bakal. Soalnya kalau sekarang tuh jam 11 tuh dikunci bawahnya karena ada maling kan Oke. kejadian. Terus Jadi jadi dia kunci nginep terus. aja Jadi dia dia di Rambut. tiap kalau udah kemalaman harus bukain dulu, Bimo ikut. Itu sih gang. Di mananya mas? Pas di. Ya, Gang gua yang nggak mana? bilang di mana. Nggak, kalau pasti pada- gang yang mobil loh. Iya. Mana tuh gue digembok? Iya, Kalau jam setengah Ada 11. gembok. Ada Ada portalnya. Ada pintu, ada portal. Yang merah putih. Oh. Situ ada gerbang. Terus naik apa? Gua naik motor. Yang gua nggak bilang itu lu pasti akan ada. Enggak, cuma lebih ke buat ya udah jangan lihat atas aja. Jangan ke atas, Bro. Mantap. Dikasih tahu Ntar guys. boy ini. Maksudnya Ada jangan ini sosoknya ya. nih. Kalau sepenglihatan kan naik motor ya pasti lu kelihatan. Tapi kan kadang pengen mas, iseng. Ya itu salah lu kalau itu. Cuma maksudnya kan Karena- jangan, ada apaan sih emang nah gitu loh. Gitu. Kalau lagi kayak lagi pegel gitu. Aduh. Sengaja. Hah? Kan lu gak sengaja, bukan tujuan untuk melihat ke atas Oh kan. gitu. Pegel kan. Kalau bukan gitu, Nah. apa sih? Kan dikepoan lagi. Aduh pasti lihat lagi kalau ada di Sama ini, Nggak setahun. gini. Sedikit konsep lah ya. Mereka tuh bukan ngebaca ekspresi lu, dia ngebaca Niat. Dalam hati gitu. dalam hati lu. Justru itu yang makin Susah gitu. Jadi kalau lu bilang, gua gak takut sama lu dalam hati lu takut, tetap. Dia tidak bisa ditipu. Nah, jadi ya memang lu harus, ya gua takut lu emang beneran harus muatin, gua gak takut gitu. asik. Itu bro, gue yang bukain gerbang, lu langsung bablas. Gue harus naik lagi. Kamu harus santerin ke Gading. Karena kalau Kan ntar lu naik mobil bareng. iya, tapi kalau digembok cuk, baliknya. Ya, urusan lu dong. Kan konvoy, gua juga di mobil. Iya kan poin. Apa namanya di yang apa daerah sepanjang itu, apa namanya, memang kalau orang lihat suka ini ya, cewek. Ada legendnya. Iya, di ini kalau lu pas masuk, tadi kan hujan sih, jadi lu nggak ngeliat rumah-rumahnya juga sih ya. Rumah kedua setelah pas masuk itu kan gelap, memang itu rumah udah nggak ada orang ya. Rumahnya Yang Mbak, kanan langsung itu. iya, Sekarang udah udah nggak ada. Yang warna putih. Gak ada ya. Iya Mbak Dea, rumahnya Mbak Dea tuh udah nggak ada orangnya. Yang rumah putih, Warna putih kan? iya, Ada garasinya tadi. nggak ada garasinya. Itu Oh, tuh iya? Iya. udah nggak ada orangnya. Dan memang dari dulu sih di lantai 2-nya itu cewek suka gelantung-gelantung gini Udah kakinya. atas. Iya. Anjir emang iya. Iya. Makanya Dia itu. udah tahu. Hah? Gue juga gak tahu sih. Dia udah ngomong aja net atas. Nah ini gelantung-gelantung gitu. Jadi makanya kan maksud gue kalau itu kan gang ya. Gang ya, muter balik juga susah dong. Motor juga susah. Maksudnya kalau udah sekali lihat ada gelantung-gelantung apa cuy yang harus kita lakuin gitu. Ya, Nginep gitu. ya kata gue. Gue sebenarnya gak mau bilang gitu-gituan ya. Cuma biar Paling udah lah. mungkin baju gantung. Enggak, emang itu. Masalahnya yang gantung bukan baju, bukan Kak, kain. Kaki. Iya. Kaki. Ini cerita dari kecil tuh. Aku sih Itu nggak dari suka lama ya. banget. Itu dari kecil. Udah Aku lama. nggak suka ya kalau depan rumahnya dia terus ngeliat ke apa ya, apa sih di atas. Ke atas juga. Iya, kalau depan rumahnya persis terus liat yang sini. Oh. Jadi ada di itu rumah kedua. Nah rumah ketiganya sampingnya lagi itu di lantai 3. Ya di atas juga kan. Lantai 3-nya sampai sekarang gue nggak tahu ya kalau sekarang udah gimana, tapi udah setelah dia kan bangun, dia tadi cuma 2 lantai, dia bangun sampai lantai 3. Lantai 3-nya itu sampai sekarang setahu gue ya itu nggak pernah ditempatin. Oke. Karena ketika udah dibangun dan pas ditempatin itu digangguin terus. Digangguin terus sampai nggak apa, pemiliknya akhirnya memutusin untuk kosongin aja udah. Lantai 3-nya. Jadi cuma sampai di 2. Ya emang gak sih. Itu.
Di yang sebelahnya, kalau yang itu yang gelantungan sebelahnya lagi. Itu 2 rumah itu doang tuh masalahnya tuh. Kasian mah. Masalahnya kan itu yang paling redup ya. Kalau udah sampai sana udah terang gitu loh. Di situ tuh memang tuh. Keren. Terus naik ke atas lagi mas? Asik. Naik ke atas lagi? Udah ada Apa lagi Kan di bawah. Naik ke atas lagi? Oh ini rumah ini Di komplek. Mas kalau tadi sebelum belok ke kanan. naik kan ya? Kan gini ya, naik jalan Naik terus ke kanan. Iya. Apa ya? Kayaknya enggak karena terlalu fokus pengen. Oh mana sih rumahnya? Oh nyari ya? Ini sih emang rumahnya udah legenda banget. Bahkan ada desas-desusnya pernah didorong ya orang dari tangga. Anjir. Oh gitu. Iya yang itu Kan ya. soalnya lantai 2-nya nggak kepake gitu kan. Iya. Terus energinya katanya udah nggak enak gitu Jom. Ada orang ke situ katanya pas turun tangganya kayak kedorong. Tapi emang beneran bisa ya kayak gitu. Maksudnya mereka itu bisa nyentuh kita fisik Bisa. gitu. Itu tapi Cuma energinya tuh gede banget. gede banget. Itu pun cuma ngedorong jatuhnya mas. Maksudnya bukan yang kayak Kan poltergeist sebutnya. Ya. Kayak gitu. Ya gerakin barang apa segala macam. Kitanya harus di posisi apa? Maksudnya ketika lemah atau apa gitu? Kayaknya Enggak, hantunya itu yang biasa aja. powerful Dianya aja. Powerful. tapi dia juga punya harus abis itu energinya dia juga harus Makanya enggak yang Mananya juga yang ya mananya. Jadi abisnya juga apa kan cuma hack gitu doang. Oh gitu. Itu besok lagi. cuma demi iya betul. Di charge dulu dia doang, anjing. ke fonten dia. Cuma demi gitu. Kan dia kan Sesuatu temennya gini. Lu keren. gininya. Udah gitu yang dia kesel kalau lu pada nggak takut. Apaan sih? Gede banget sih. Coba. Sampai ada orang tiba-tiba gelas lu dingin nggak? Ada airnya nggak? Ada airnya nggak? Biasanya geser tuh. Iya lagi. Iya. Jelas kalau daerah kan geser ya. Gitu makanya gue penasaran mas kalau yang sini yang lampu itu juga sosok gede tinggi tuh. Pojok percis banget di sini nih kalau lihat keluar ke kiri situ. Itu juga ini pacarnya dulu kan, pacarnya mantannya Banina apa Bandes ya yang nunduk udah nggak udah pulang aja. Itu di dalam rumah ya? Iya kayaknya lupa. Iya deh, yang dia beli mau masuk nggak beli ini? Terus enggak udah langsung pulang aja gitu. Terus Di jendela ya sini ya diliatin gitu deh pokoknya deh. Diliatin lupa Spesifik spesifik. yang burung banyak burung. Apa emang? di bawah. Maksudnya dia Lihat tangga. yang di bawah tadi baru masuk ini apa namanya? Buka pintu. Iya belum nyampe ruang tamu malah Fat. Cuma masuk. Maksudnya kan abis beli nasi goreng kayak kalau nggak salah beli makanan atau apa lah gitu. Masuk dulu nggak? Enggak, udah langsung pulang aja. Kayaknya antara rumah sini atau yang tinggi situ deh yang diliatinnya dia. Terus dia ngeliat apa? Sosok tinggi gede kalau nggak salah deh. Di rumah ini apa di depan gitu deh. Habis itu pulang kan langsung. Ya kalau nggak tahu ya kalau emang ngomonginnya rumah ini. Kalau ngomongin rumah ini itu yang tadi yang gua panas di bawah. Itu kan memang di depan pintu banget tuh. Ibaratnya kalau gua yang sensitifnya itu bangetan juga pasti kalau gua beneran ngeliat juga malas sebenarnya untuk kayaknya apa nih gitu kan. Cuma ya kalau selama niatnya bener mah ya gua juga nanti terus aja masuk aja. Cuma ada gesekan aja tadi kayak, wih apaan nih gitu. Aman banget. Lantai 2 nih. Ini Yang tadi kan lu sempet ke apa itu namanya? Koridor gitu ya. Sini. ini nih Keluar yang ya. Oh, oke. Aman lah ya. Gua sempat pengen bilang maka tadi ini yang kamar sebelahnya ini kamar apa dah nggak tahu maksudnya kayak banyak nggak tahu chaos aja ininya energinya tumpang tindih kayak gua sih nggak tahu ya yang gua rasain di situ mungkin kayak ya senang ada sedih iya ada banyak inilah maksudnya kayak banyak mix feeling di situ gitu. Yang jadinya nimbulin hawanya tuh kok gua nggak nyaman di situ gitu. Nah, itu kamar kakak gua mas yang kemarin gua ceritain apa sensitif lah Iya. di situ kamar kakak gua tapi sekarang udah pindah. Cuma kan residunya masih ninggal. Iya. Gokil. Itu tempat kita Itu banyak tuh kejadian-kejadian. Iya itu juga banyak nih sebelah nih. Kamar apa dah anjir. Kita Sinar mata. Itu residu yang tertinggal itu hilangnya berapa lama? Enggak hilang. Gak bakal hilang. Harusnya makanya kita harusnya syuting di situ terus biar ditempatin. terganti. Oh, harus ditempatin. Nanti akan tergantikan. Gak bisa hilang tapi tergantikan. Jadi Kalah dominan. Oh, kalah dominan. Kan kalau dikosongin malah makin ini. Kalau bisa ke kantor, Kenapa? ya belum ya? ya. gesekan. Nggak tahu. enggak ya? Khususnya enggak tahu. Nih.
Tapi sini lorong per lorongan. Lorong nggak aman, cuma ini dong. Kalau gue ya di kamar sama. Kalau di luar sih, ya gue sih nggak tahu ya. Dari luar, kalau luar mah dari luar. Itu mah jelas. Cuma maksudnya gue akhirnya mungkin gue sedikit paham. Oh banyak burung nih. Maksudnya kan biasanya kalau burung atau hewan-hewan kan garda terdepan penangkal gitu kan. Ya bagus. Tidak ada yang hidup. Kalau kosong banget malah enakan buat mereka. Kalau ada yang hidup datang, ada yang hidup males. Tujuan deh bapak gue. Gitu. Itu gue yang dikreak kura-kura gue pindahin sini. Rumah gue jadi kosong kan. Ya, udah deh. Menjagain. Iya, tapi nggak ada yang kasih makan. Jadi nggak ada bro. Ya, mungkin nggak mau udah syuting di sana dah. Aman sudah. Tapi Paling kalau cewek itu yang misalkan tidur. pas ruangan, nggak di tempat yang lama gitu. Bisa nggak kayak ada energi yang masuk yang negatif gitu? Nggak ditempatin sama orang lama, soalnya kakak gue kan udah nggak di sini lagi. Aman sebenarnya. Selama ini kan rumah lu anyway gitu. Mereka tuh udah tahu ini tuh lu, maksudnya udah tahu lu yang tinggal di sini. Kalau libatkan lu yang bisa akses, kecuali ada tiba-tiba kamar gua nggak pakai satu nih, siapa Jok lu tidur sini Jok, Nah, itu baru ya. Itu baru. Karena beda apa energinya tuh beda. Joko kan punya energi sendiri. Ya ini siapa nih? Kalau misal kayak Fedrian yang udah sering main sini, terus malam dia tidur situ, Sama ya pasti ya. ada presentase untuk keganggunya. Bisa jadi. Biar cuma standar lah mimpi Lu doang. tidur sini ya, Pak? Coba. Saya tidur sini. Biasa Kalau sih. nginap, Itu pun nginep juga jarang tidur. coba. Iya, paling mimpi. Coba semalam Mimpi- gitu mimpi Kak Fedri yang direkam. Tapi harus Udah paling kan, sendiri ya. gua yakin Tapi harus sendiri. Sendiri dong. paling dia nggak ada. Paling kalau mau paling seru lu gelap-gelapan. Pakai lilin. Lilinnya taruh. Habis itu lu mau ajak ngobrol. Ayo entitas. Oh. Dia nanti gua taunya Paling- juga apa? Paling kan lilin nih, ntar keluar tangan lu. Iya. Coba aja sih videoin. Coba lah Fed. Ini demi pembuktian opini tengah malam. Yan gue. Yang bisa lu kalau gue bisa. Masalahnya lu Fed. Kalau gue saudara Mas, jadi kan nggak bisa. Ada aja. Ada toleransi. Cuma sebenarnya gua nggak nyariin karena jatuhnya lu Nantangin. nantangin. Iya. Jatuhnya ntar kasihan diri kan. Tapi kalau gue izinin, Enggak, iya. Lu izinnya punya rumah, iya. Udah bukan Jawa. Gitu. Makin kesel. Makin kesel aja. Anjir. Tantang. Saya paling banter mah nggak betah aja dia mah paling gerah banget gitu. Iya, dibikin gak nyaman. Pakai AC juga gerah. coba enggak. Tapi masih gerak Di CCTV dulu bisa. Benar bro. Nggak pernah Gue dah. Yang bisa Dua mas. Nggak, tapi bisa lu pas waktu itu potensi itu pernah aneh-aneh ya? Nggak pernah. Gue pernah nunggu di situ sih juga kayak Faris, Bimo turun lama. Ya maksudnya ya nggak tahu ini kan Karena gue baru dengar ceritanya nih. Tapi udah di emang Kalau kemarin-kemarin sih ya dengernya kayak ya horor, cuma kayak udah gitu main HP. waktu kita nge-set up juga ya udah aja. Iya kan. Ketutup pernah sendiri kan? Kayaknya nunggu di situ. Ya ketutup sama udah rekaman kita mau bahas konspirasi apa ya? Sudah udah nggak ini. Udah ke dunia aja. Iya. Gitu. Anjir belum. Oke, guys, kalau penontonnya berapa? Aja. 500. 500 apa? Dikit banget. siap upload juga 500. Gak usah. Maksudnya biar udah pasti. Coba tertangan lu, gila. Gila. Mantap ya, berarti ya di sini ya. Oke, masih aman ya. Oke. Ya. Masih aman ya. Berarti udah seluruh sudut rumah nih sih. Paling ya satu kamar. Ada kamar kan? Ada. Kamar itu loh. Iya. Gokil gitu. Tapi so far sih ya karena beberapa mungkin boleh ceritain kali. Ada yang beberapa anak podcast mungkin udah pernah tahu, mungkin Kalau yang belum dibilang tahu. tadi kan lu bilang ada yang sosok besar. Kalau di situ kisahnya kan pokoknya teman kakak gue tuh yang pernah datang ke sini. Tapi kayaknya dia nggak ngecek atas deh. Gue lupa nih dia ngecek atas atau enggak. Cuma dia pernah bilang di atas itu, di tempat situ tuh, yang tadi di pojok katanya di situ memang ada sosok tinggi gede. Tapi kalau katanya dia Cewek ya? gede banget, katanya sampai bungkuk gini, sampai jadi L. saking gedenya dia bungkuk Oh. gitu. Ya mungkin gini, kenapa kadang orang-orang biar gue lurusin aja, kenapa kadang orang-orang tuh apa yang visual yang ditangkap itu beda-beda, tapi secara konsep tuh sama. Karena itu ngomonginnya energi. Jadi yang mungkin kacamatanya tuh kalau misalkan bisa gue gambarin tuh
yang gua tangkap tuh ada energi yang tinggi, energinya tuh tinggi, besar, tapi secara bentuk ini gua nggak tahu apa, gitu. Nah, cuma ketika gua pengen menjelaskan kayak tadi kenapa ada matanya warna ini, terus bukan merah segala macam, itu gua nyoba buat ngambil energinya dia, buat gua bisa jelasin. Gitu. Nah, itu kurang lebih konsepnya sama kayak orang mau kesurupan atau enggak orang mau dimasukin sesuatu yang ditarik buat dimasukin sesuatu gitu. Jadi mengambil sekian persen energinya dia, biar gue bisa membayangkan kayak gitu. Makanya kenapa yang waktu itu gue bisa bilang lu linglung ya gitu, karena gue ngambil energi lu, gue balikin tapi simpel kayak itu. Ngutang. Gue ngambil energi gue dikit, biar gue tahu oh orangnya kayak gini segala macam. Itu kan secara logikanya ya itu sebenarnya ngebaca mata, ekspresi dan segala macam. Cuma secara spiritual kayak gitu. Tapi ada nggak yang lu ngambil terus kayak nggak dapet? Ada orang. banyak. Kemarin Iya, ini susah. Nggak semua orang. Maksudnya semua orang dapat ya? Baik lagi ke gini. Biasanya gue ngeliat dulu siapa. Tadi bisa kan? Maksudnya gue bisa ngebaca dia karena memang dia yang open. Kayak gitu loh. Gue open loh mas. Dia lo open, tapi yang menjaga lu belum tentu open. Oh iya. Oh berarti yang jaga aku open. Nah, karena memang ya kalau lu sering nangis ya. Iya sih. Sering mas. jadi konsul. Romansa nih Ben. Lu tuh terlalu gampang dengerin kata orang. Kurang-kurangin kayak gitu. Gitu. Jadi itu yang biasanya apa namanya, yang justru malah bikin apa sih namanya? Ya bukan kalut ya apa ya. Jadi bingung lah lu nya. Semakin banyak lu dengerin orang, semakin justru malah lu nggak akan mendapatkan jawaban. Nah, sama konsepnya kayak mencari Tuhan gitu. Jauh nih, tapi kurang lebih konsepnya sama. Kebanyakan orang mencari Tuhan di luar. Ke negara mana, padahal kan Tuhan tuh tidak di luar tapi di dalam. Ya, makanya lu sekarang mulai coba tanya ke diri lu sendiri. Kata-kata hari ini. Singkat saja. Nah, itu tadi yang ngomong bukan gua. Itu yang di lu nitip salam ke gua buat nyampein. Anjir merinding gua. Tapi kalau misalnya itu kenapa mas, emang alasan misalnya yang gua misalnya nggak ngasih, emang dia nggak mau aja misalnya kalau kayak gitu? Karena di situ juga ada etikanya. Kayak gitu tuh, nggak bisa asal jebret gitu. Berarti ketika lu udah nggak dikasih, udah nggak ada other way, udah nggak ada other way. Jangan dipaksa. Iya, gua nggak suka yang apa ibaratnya melangkahi lah. Kalau lu gimana Jok dengan rumah gue Jok? Coba ini loh. Kali datang udah gue bilang nyaman. Maksudnya kayak ya udah kata tapi kalau sudah tidur malam-malam gue nggak tahu ya. Cuma ada nggak kayak spot-spot yang menarik perhatian gitu? Nggak usah merasakan apa-apa. Nggak ada. Bisa aja. Berarti cocok bro. Iya bro. Nggak tahu sih kalau tiba-tiba gue suruh tinggal tidur situ sih ya nggak tahu juga. Iya. Menarik ya. Mungkin sebelum ke Ica nih ya, kamar gue mas. Ini paling aman nih. Nggak tahu karena kami kali ya. Di sini lagi kita. Minggir dulu kayaknya. Cuma biasanya kalau lu tidur, nyengir. Ini enggak sih, mungkin feeling gue sih karena ini aja nih, akses dari kaca ini nih. Ada yang nungguin doang. Di luar apa? Di luar. Cuma lumayan tajam ngelihat ke dalamnya gitu doang. Dia nungguin tuh maksudnya tahu melindungi atau yang ngeliatin buat tidur? Ini bagian yang dari belakang tadi. Iya kayaknya bagian. Saya berarti di dalam sini ada nggak misalnya satu spot entitas gitu? Gini, bukan singgah tapi lewat. Nggak tahu ya ini. Nggak pernah. Jadi bukan yang memang ada di ruang ini. Ada jamnya nggak mas lewatnya? Enggak. Sumpah ini beneran nanti ya. Kalau yang di luar itu, lu bisa merasakan nggak sosoknya kira-kira apa? Misalkan cewek. Ada wujudnya nggak? Dia cuma ngeliatin ke bawah doang. Ke bawah. Ke bawah tuh maksudnya mas? Maksudnya ke bawah tuh bukan gini ya, tapi kayak tajam ke bawah aja gitu ke daerah. Mungkin kalau ini kalau di sini tuh ya ke arah sini lah. Enggak gua.
Cantik loh. Biasanya Belanda bro, katanya Belanda di sini. Ya belum tentu bro, siapa tau korbannya orang pribumi. Oh iya. Maksudnya. Gitu. Gue mau ngomong tapi susah jadi. Di kamar mandi nggak ada juga. Nggak ada. Nggak tahu. Kayak energi apa? Standar. Gue sih gini. Gue sih kalau ngomongin energi pasti ada aja ya. Cuma nggak bisa yang semua dijadikan wujud. Gitu dong. Terus di bawah situ ada kan kecil segini gitu. Hah? Siapa tahu di situ ada kecil situ gitu. Cuma yang legend di rumah ini kan. Tapi kalau yang belum meletakkan sampai tadi. Di apa atas itu tadi lu ngeliat kayak ada kayak keris itu termasuk dalam penjagaan kamar Iya. Itu betul Jadi orang maksudnya energi nggak bisa sembarang masuk. Mau tidak keris? Ada di atas juga. Soalnya kan gue juga nggak tahu ya maksudnya heran juga kadang kok gue nggak pernah diganggu tapi kayak kakak gue membantu gue. Karena laki-laki sendiri. Enggak. Terus kita sama Fedrian gitu gue suka. Apa gara-gara keris ini gitu. Iya maksudnya siapa naruh itu? Bukan lu kan? Tapi maksudnya karena lu laki-laki. Kayaknya feeling gini, gue sih ngerasa ya ini baik lagi ya. Kalau ngomongin energi, gue banyak ngerasain energi feminim di sini. Oke. Gitu. Jadi bukan yang kayak di mana ya, rumah kosong yang bentuknya abstrak segala macam. Tapi banyak gue ngerasain kalau ngomongin kesedihan juga banyak belakang. Jadi gue nggak tahu mungkin dulunya apa ya. Cuma banyak aura kesedihan kalau di cuma kalau di kamar ini beda, mix feeling banget. Jadi kayak ada orang dari luar bawa dalam ketinggalan di situ. Oh, ada bisa gitu. Iya. Terus kayak karena nggak tahu ya, gue sih ngerasanya kalau yang di kamar sebelah tuh ada satu yang memang suka apa ya sebetulnya? Kayak misalkan siapa datang nih, terus satu dari dia ditaruh ditaruh situ gitu. Oh. Gitu. Tahu makanya gue itu di situ ruang itu mix feeling banget kayak bingung. Cuma kalau tapi biasanya kalau penunggunya feminim tuh malah yang lebih diganggu yang feminim juga ya, yang perempuan ya malah ya? Apa enggak sebenarnya? Kalau ini enggak, maksudnya siapa tahu kadang gitu kan. Soalnya di rumah gue yang di rumah gue yang di Tangerang sebelahnya tuh kan sekarang udah dihancurin jadi musola gitu, area masjid gitu. Nggak pernah ditempatin karena hantunya perempuan dan nggak suka sama perempuan yang tinggal di situ, siapapun itu pasti digangguin. Gitu. Ya itu sih kalau yang mungkin yang bisa gue coba tangkap itu balik lagi ke masa lalunya si itu sih. Iya, masa lalunya tergantung kayak gitu. Ada teori juga ya, katanya kalau benda-benda gitu bisa mengundang. Nah ini kalau Superman mas. Kan di Superman bisa nggak? Sumpah Superman dan Batman ini. Sumpah apapun itu yang berbentuk manusia tuh bisa. Makanya kalau di Islam kan diajarin tidak boleh ya. Lo lagi nyari tokoh apa lo? Tapi dia maksudnya masuk situ ngapain sih? Ya biarin aja, jadi ibaratnya rumah aja udah. Oh rumah. Nggak yang gimana. Tapi nggak hidup gitu nggak? Lo kayak kalau lo hidup jadi itu story. Poster bisa poster. Apa lagi? Bisa. Tapi kalau di kaca kan nggak bisa. Lukisannya. Oh. Konsepnya sama kayak lukisan. Buku bisa. Vader pasti jahat gitu ya yang masukin ya. Gue lagi tidur. Betul gua ngorok. Tuh ada ini. Iya. Gitu sih. Bisa ya? Anjay. Bisa. Banyak lagi. Dokter kan dokter. Nah kalau dulu ada nih legendanya juga. Oke. Makhluk sini. Jadi ada teman tahu gue udah lama juga itu. Dia bilang katanya ada satu sosok. Kalau dia spesifik sih nenek katanya, pakai kebaya. Tapi itu berarti ini belum dikasih tahu sama ceritanya almarhum Barus. Cerita yang Barus yang diduduk. Belum, dia ngeliat sendiri. Iya. Oh iya. Dia merasakan ada si nenek itu. Terus katanya dia sih ya, setiap jam 11 malam, pokoknya lewat dari jam 11 tuh nenek ngiter-ngiter rumah ini katanya. Sampai jam 3 kan? Keliling. Atau berapa gitu. Terus kayak gitu sih. Dan itu sosoknya pernah menunjukkan ke almarhum tante gua. Lu tinggal di sini juga. Intinya dia lagi tidur gini lah. Tidur misalnya kasur gitu ya. Nah di pojok ada ngebelakangin sih duduk gini. Ngebelakangin duduk pakai kebaya hijau. Udah takut dong. Abis itu makin di sini lah gitu. Pas dia melek, dia nggak nengok, tapi makin mendekat, tapi tetap posisi gitu sih, posisinya tetap sama kan? Iya, jadi kan dia di ujung nih, si neneknya duduk di ujung kasur tuh, tema di belakang. Terus dia bawa muka ke kanan. Nah di kanan sini tuh
apa ya? Maksudnya kayak rumah lama kan? Kayak rak baju gitu, rak baju dulu. Pas dia kesini terus nengok lagi berdiri di situ. Tapi ada belakang juga kan? Belakang juga. Iya. Apakah itu waktu zaman gua SMA setiap kita nginep sini ya. Gua tuh mikir, anjir udah jam 11 nih, Cok. Udah gak tidur ya gua. Gak tidur. Alhamdulillah. Sampai pagi 11 gua udah ambil minum, Mas. Dia tuh dari apa? Lanjut tuh dari gua SMA pas nginep sini tuh. Iya. Kepikiran sama ceritanya ya, sosok itu. Soalnya kalau ngomongin sosok feminim tadi yang gua rasain tadi cuma ada 2 sih kayaknya. Kalau yang di belakangnya. Yang di kaca lu ini sama satu lagi di pojok kiri. Kalau yang di belakang tadi kan yang gede itu. Cuma kalau spesifik bentuknya sih gue belum dapat. Sekarang soalnya masih jam berapa? 10 belum. Siap-siap kayaknya pakai kebaya. Mas. Udah dah gue lagi ikutan. Namanya jokes ya langsung Sorry. Lucu banget tadi Sorry gue lagi. namanya jokes kan semua. Mas dipancing gitu. Langsung kemana-mana. Mereka nangkepin gimana? Langsung kemana-mana. Kebaya. Nakal deh orang. Lu aja Pet, lu enggak benar lu Pet. Cuma ketika tadi pas lu cerita tuh sebenarnya muncul satu apa ya? Gue nggak tahu lah kenapa jam 11 sampai jam 3 itu ya. Cuma keadaan itu biasanya tuh keadaan ketika orang-orang tuh udah tidur sebenarnya kan. Iya. Oh iya, beraktivitas ya. Orang berhenti aktivitas, tapi tujuannya itu bukan jelek ya. Itu justru cuma buat kayak patroli aja sebenarnya. Iya makanya. Kayak gitu, bukan yang gimana. Oh jadi memang buat ngejagain doang. Iya cuma tetap aja Mas, kalau gue yang tiba-tiba itu kan takut gue juga. Ya tinggal lu. Iya, kalau cuma di luar cuma ngambil minum sendiri kan tetap aja jiper. Aman bro, dia ini udah habis ngeliat si neneknya udah belasan tahun saya diamkan. Momen ini yang itu. Jadi iya. Itu sih gue keponan. Soalnya pernah ada ini juga kan Nis, ada teman kakaknya Faris yang sampai nggak mau naik ke atas sih ya. Dia itu yang tadi yang lihat sosok tinggi besar. Cuma nggak tahu ya kalau ngomongin daerah rumah ini ya, daerah komplek ini tuh, gue nggak tahu kayak ada dua perbatasan antara bawah sama atas. Rata-rata yang di atas tuh kayaknya chaos semua deh kayaknya. Ya kan yang bagian atas itu tadi penjaranya banyak orang minta. Sebenarnya katanya banyak yang minta tolong sih sebenarnya. Gini, terus belok gini nih persimpangan sini. Jadi kalau belok sini masuknya komplek gua. Sini belok, nah di sini cewek juga duduk di sini. Lah lu kalau udah maju begini mau ngapain lagi? Itu nggak bisa. Ya Mas, si ini bisa, tapi sekarang sih ya puji Tuhan nggak ini ya, nggak banyak. Ya maksudnya kalau ngeliat pun dia sekarang udah lebih kayaknya gua. Tapi jujur agak lebih berani aja sih dari yang dulu. Soalnya gini, ini nggak tahu nih, gue dapet message aja message. Akhirnya gue tahu kenapa lu disuruh berpasangan.